pada tanggal 15 Februari ke depan, GP Ansor akan ikut meramaikan festival Imlek. Bangsa ini dasarnya adalah kerukunan. Bangsa ini adalah dasarnya heterogen. Maka tidak boleh satu dengan yang lain saling menyakiti, saling menegasikan. Kita harus jaga semuanya. Soal bisnis, soal politik, tapi kebersamaan lintas ras, lintas suku, agama harus tetap menjadi pondasi kekuatan nasional sampai kapanpun. Bulan April ini mau ada apel Banser. Nah, apel Banser, kemudian kami juga akan mengukuhkan Satgas Pangan Banser. Itu ada ya Satgas Ada. Pangan? Nah, terus tugasnya apa nih? Nah, jadi Satgas Pangan 10.000 orang. Nah, setelah 100 hari Pak Prabowo ini ada isu reshuffle. Saya berpikir Gus Andin ini sebenarnya punya kapasitas lah masuk di kabinet. Menurut Anda kalau ada orang mengatakan ini harusnya Ketua Umum GP Ansor ini dapat lah gitu lah kan, portofolio kabinet gitu setelah 100 hari. Gimana Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribunnet Web. Gerakan Pemuda Ansor atau singkatnya GP Ansor merupakan lembaga otonom dari Nahdlatul Ulama. Dan pada tanggal 15 Februari ke depan, GP Ansor akan ikut meramaikan festival Imlek yang digelar di Petak 9 Glodok Jakarta, yang digelar oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI. Dan tentu ini sesuatu yang kita boleh obrolin karena Gerakan Pemuda Ansor selama ini dikenal sebagai kelompok atau organisasi yang paling depan untuk menyuarakan toleransi dan kehidupan yang rukun antar kelompok umat beragama. Dan telah hadir bersama dengan saya Ketua Umum GP Ansor. Beliau adalah Kang Adin Jauharudin, atau bagusnya saya panggil aja Gus Adin aja ya, enaknya gitu ya. Assalamualaikum Gus Adin. Waalaikumsalam Mas. Luar biasa. Senang sekali. Ya, terima kasih. Ya. Gus, ini kan ada GP Ansor mau ikut meramaikan festival Imlek. Ya kan? Ini maksudnya apa ya? Terima kasih Mas Feby. Ya. Jadi pertama saya perlu ungkapkan bahwa kedatangan saya ke sini bukan sebagai tamu undangan, tapi sebagai juga bagian dari keluarga besar Tribun. Mantap. Makanya saya pakai baju Tribun. Iya, terima kasih Gus Adin. Jadi karena juga terima kasih sudah mensupport selama ini pemberitaan macam-macam di Ansor. Jadi memang sebenarnya kan ini juga sudah kewajiban kita ya, terutama teman-teman Ansor, Banser, memang amanah dari para pendiri NU, para pendiri organisasi, agar kita meletakkan keislaman, keindonesiaan, kemasyarakatan, dan semua berdasarkan tentu tujuan utamanya adalah kemanusiaan, itu menjadi bangunan yang utama. Dan itu yang kemudian dipelopori, diperjuangkan oleh Gus Dur, ya, mana-mana kami adalah generasi penerus dalam hal ini. Nah, tentunya ada dua momentum. Yang pertama adalah Imlek sendiri yang sudah jatuh kemarin tanggal 29 Januari ya. Kami adalah perayaannya. Kenapa ini menjadi penting? Karena satu, memang kami menganggap sebenarnya ini bukan sesuatu yang istimewa, ini sudah menjadi kewajiban kita ya. Sama seperti halnya kemarin ketika Natal misalnya, di mana-mana kemudian sahabat Ansor Banser menjaga gereja bersama polisi. Natal juga Imlek juga demikian. Ya, sama juga. Jadi menurut kami memang tidak ada istimewa. Ini memang yang sudah semestinya kita jaga sebagai komponen berbangsa bernegara. Cuman banyak kritik loh Gus. Seolah-olah GP Ansor ini lebih dekat dengan kelompok-kelompok non-Islam atau non-Muslim. Ya kan? Dan justru dengan kelompok Islam yang lain malah kurang dekat. Gimana Gus Adin menjawab kritik ini ya? Menjawab anggapan ini gimana nih Gus? Jadi saya lanjutkan Mas ya. Jadi yang pertama tadi momentum Imlek, yang kedua
kami juga ini dalam rangkaian kegiatan Harlah Ansor juga. Oh gitu, Jadi ya, Ansor ya. kan akan berumur 91 tahun, tepat 91 tahun ya. ya tepat pada tanggal 24 April 2025. 24 ke depan ya. Ya, 9 tahun. Jadi ini bagian dari rangkaian aksi kemanusiaan, kebangsaan juga menjelang Harlah. Kemudian ada hal menarik tadi soal kenapa kemudian. Sebenarnya begini, mungkin ini memang ya kami akan coba perbaiki manajemen media sosial ya. Harus dipahami bahwa gerakan Ansor ini kan selain kebangsaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, juga tentunya keagamaan. Nah, mungkin memang karena yang paling tanda petik ya bisa menjadi news kadang-kadang orang membincang soal sisi ini, sehingga mungkin aktivitas keagamannya nggak muncul. Padahal tidak pernah mengenal lelah, mengenal waktu, mengenal jam misalnya. Bagaimana kami berjibaku terus-menerus bersama Ratul Ulama, kemudian para bano-bano menjaga kiai, setiap ada kegiatan keagamaan misalnya. Bahkan yang jadi kepala daerah pun, ini ada cerita unik nih. Jadi kalau dia kepala daerah misalnya bupati atau wali kota, begitu ngundang kiai-kiai kita, pada saat sambutan pertama sebagai pemerintah daerah, dia pakai seragam dinas. Tapi habis itu masuk ke dalam pakai banser, begitu kiainya tampil, dia berdiri sampingnya sebagai ngepam banser. Jadi ngepamnya lebih lama, bisa 2 kali lipat daripada sebagai kepala dinas. Iya. Belum lagi yang lain-lain segala macam. Tentu sebentar lagi bulan Ramadan, kita juga selain kemanusiaan juga tentu keagamaan. Jadi sebenarnya ini sesuatu hal yang biasa, berimbangnya kegiatan keagamaan dengan kemanusiaan. Iya. Gitu. Nah, orang sering menghubungkan sikap dari GP Ansor Banser ini dengan sikap tolerannya Gus Dur. Karena Imlek ini jadi hari libur nasional dan boleh dirayakan secara terbuka kan pada waktu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid menjadi presiden. Apakah itu juga menginspirasi GP Ansor gitu? Sikap dari Gus Dur ini yang boleh dibilang ini adalah suatu terobosan ketika beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, Gus. Ya, jadi tentu itu menjadi inspirasi dan terobosan bagi kita ya. Yang kedua juga sebagaimana kita pahami bahwa perayaan Imlek ini kan bukan soal agama, soal budaya. Karena dalam Tionghoa sendiri kan juga macam-macam agamanya dan semua juga merayakan Imlek kan begitu. Dan menurut kami juga seperti utlubil ilma walau bisin kan, utlubul ilma walau bisin. Jadi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini juga menandaskan bahwa memang peradaban sebuah bangsa tertua yang sangat maju juga ada di sana. Bahkan peradaban tertua kan Cina, 10.000 tahun sebelum Masehi ya, dibanding peradaban-peradaban yang lain. Nah, jadi satu soal budaya sebenarnya, tidak ada masalah dengan soal agama. Nah, alhamdulillah kemudian Gus Dur sudah menjadi inspirator bagi kami semua, dan saya berharap bahwa di kelompok-kelompok yang lain juga lahir Gus Dur baru ya, di banyak agama segala macam, sehingga agama itu bukan memisahkan sekat-sekat bangsa ini, tapi justru memperkuat. Gitu ya. Nah, ya. Gus, ini saya tuh mendengar-dengar ini coba dijelaskan, diklarifikasi bahwa Imlek tahun 2025 ini agak berbeda ya. Terasa kurang meriah lah gitu ya kira-kira. Karena ada beberapa fenomena yang mengikuti sebelumnya. Satu, ya kan, isu pagar laut, ya kan, yang kemudian menjadikan seolah-olah ada sentimen yang bersifat sara, gitu ya. Kebetulan pagar laut itu hubung-hubungan dengan proyek PIK 2, ya kan, Pantai Kapuk, lalu proyek strategis nasional, dan kebetulan juga di tengah hiruk pikuk ini ada pertemuan sejumlah ulama dan seterusnya. Anda melihatnya bagaimana ini? Ya, itu juga yang memang kita wanti-wanti ya. Pengalaman tahun 98 itu pengalaman yang sangat kelam sekali bangsa ini. Tentu lukanya nggak mudah disembuhkan. Saya harap itu tidak terjadi. Nah, yang kedua adalah tentu soal bisnis, ranah PIK segala macam, ranah soal kemarin pencabutan pagar ya. Nah, itu adalah ranah bisnis yang berbeda dengan ranah sosial, apalagi dikaitkan dengan soal soal lintas agama, lintas budaya ya. Mudah-mudahan dan tentu jangan sampai itu terjadi. Nah, jadi kita juga menyerukan bahwa sudahlah,
PR bangsa ini masih banyak. Hmm. Nah, kalau kita kembali kepada masalah-masalah yang sudah pernah terlewat, dan juga tentu ini juga bagi orang yang tanda petik mungkin ya suka kegaduhan atau apa segala macam juga kemudian mengait-kaitkan juga soal SARA jangan sampai terjadi. Ya. Nah, dalam soal ini tentu Ansor kemudian Banser pada posisi bangsa ini dasarnya adalah kerukunan. Bangsa ini adalah dasarnya heterogen. Maka tidak boleh satu dengan yang lain saling menyakiti, saling menegasikan. Kita harus jaga semuanya. Soal bisnis, soal politik, tapi kebersamaan lintas ras, lintas suku, agama harus tetap menjadi pondasi kekuatan nasional sampai kapanpun. Ya, ya. Gitu. Terus begini, Gus. Tentu sebagai sebuah organisasi kepemudaan yang gede ini, pengaruhnya besar gitu. Tentu mengikuti perkembangan kita saya sempat soal pagar laut lah. Pagar laut, betul. Ya kan? Soal belakangan yang kemudian muncul melon LPG 3 kilo gitu kan. Lalu kemudian ada pengetatan anggaran. Sebenarnya apakah sebagai organisasi besar dan Gus Adin sebagai pemimpin ngikuti nggak Gus isu-isu belakangan ini yang menjadi menarik perhatian masyarakat? Ya, saya cukup mengikuti ya, cukup mengikuti. Memang ini kalau kacamata saya, Mas ya, kita mengalami satu kondisi yang juga memang sedang sulit ya secara ekonomi. Gitu ya. Nah, bukan hanya nasional, tapi ini juga ya tentu dampak dari kondisi global ya, perang kemudian dan tentu rantai pasok ekonomi terganggu. Nah, dolar yang terus meningkat misalnya, kemudian inflasi segala macam. Nah, ini berdampak pengetatan anggaran. Nah, fiskal kita ini kan nggak bertambah segitu-gitu saja ya. Tentu inisiatif misalnya dari pajak atau dari sumber-sumber negara non pajak juga sedang ditumbuhkan. Nah, kaitannya dengan pengetatan segala macam, kita tentu bisa dapat memahami. Nah, sepanjang kemudian relokasinya dari efisiensi ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, misalnya tentu untuk perbaikan sekolah, kemudian subsidi pertanian, subsidi pupuk, kemudian membeli harga gabah dari petani yang sudah terlanjur jatuh harganya, misalnya begitu. Itu is okay. Nah, jadi mudah-mudahan pengetatan ini juga satu, keprihatinan ini nasional dengan kondisi bangsa seperti ini menjadi keprihatinan seluruh anak bangsa. Yang kedua, relokasi anggaran bisa dialihkan pada hal-hal yang bisa menunjang manfaat yang lebih besar. Nah, yang ketiga, dalam soal ruang gerak misalnya, tentu kami sebagai anak-anak muda juga mengajak terus mengembangkan pola-pola lain. Misalnya, kalau kita punya kegiatan ekonomi untuk menumbuhkan ekonomi di bawah, kemudian peluang pekerjaan, cari model-model selain bernegara, tentu juga kemitraan dengan swasta, mengembangkan inovasi, teknologi. Meskipun kita juga paham di tengah kesulitan. Saya kira bagi anak-anak muda jangan pantang menyerah, meskipun dalam suasana sulit gitu. Terus tapi apa sih pendapat Anda soal ini kan yang jadi sorotan juga adalah program makan bergizi gratis. Bergizi gratis, ya betul. Lah? Iya. Yang sudah diuji coba tapi memang belum fix betul. Iya. Ya kan? Iya. GP Ansor melihat program ini perlu dilanjutkan nggak sih? Ketika di tengah efisiensi, anggaran keterbatasan fiskal, dan ini memerlukan biaya besar setelah 71 triliun tambah lagi 100 triliun. Jadi 171 gitu. Iya. Menurut Anda dan GP Ansor ini perlu dilanjutkan nggak sih ini? Program ini sebenarnya ide dasarnya sangat mulia sekali. Ya. Dan saya melihat perlu dilanjutkan. Nah, kalau memang kemudian terdapat hari ini misalnya ada berapa kesalahan, 1-2 titik segala macam, saya kira ini menjadi harus perbaikan ya. Tapi kira-kira begini, dampaknya adalah bahwa sesungguhnya makan gizi gratis ini punya multiple flyer effect ya pada rantai pasok ekonomi yang luar biasa. Contoh misalnya, ini kalau saya melihat dengan makan gizi gratis, maka perlu bahan baku. Bahan bakunya dari mana? Maka akan tumbuh sektor perikanan, sektor perkebunan, pertanian, sayur mayur yang itu bisa dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat, lalu kemudian dikelola oleh dapur makan gizi gratis, lalu kemudian dikirimkan, lalu kemudian dinikmati oleh penerima manfaat dari situ. Ini akan berputar terus.
ada investasi ekonomi di situ, ada sektor-sektor pertanian yang tumbuh. Nah, ya di tengah tentu ekonomi yang sedang sulit begini memang, ini menggali potensi lokal, sumber daya pertanian lokal, apalagi kemudian targetnya swasembada pangan, saya kira sebuah tujuan yang mulia ya. Nah, tentu dalam hal ini memang karena anggaran negara juga terbatas, Ya, maka mungkin pasti titiknya masih terbatas. ya. Nah, titiknya terbatas. Nah, oleh karena itu memang sebenarnya dalam tradisi kita misalnya kalau di Ansor ya, itu sudah lama terbiasa. Contoh misalnya ada Jumat berkah, Ya, pembagian makan, ya. habis Jumat tinggal mengambil begitu. Apalagi kalau di NU Bang, makan gizi gratis kan adanya malam biasanya, Ya, tahlilan. ya. Enggak, Pak Gus Adin apa enggak melihat ini kerumitan teknis yang luar biasa yang akan Iya, terjadi ya? iya, Ya kalau kita misalkan dalam situasi yang sangat terbatas iya, barangkali ya mudah saja. iya, Tetapi ketika ini menyangkut cakupan yang luar biasa besar ya, iya, meskipun ini baru kita pernah nggak Gus Adin bayangin bahwa makan bergizi gratis itu harusnya dilakukan di kawasan Puncak Jaya. Cok gimana caranya menyediakan siapa orang yang harus mengusung bahan-bahan makanan di sana, iya, masaknya bagaimana, distribusinya bagaimana. Apalagi sekarang ini kan ada ancaman dari organisasi iya, saya Papua dengar itu. Merdeka kan gitu ya. Kalau enggak Iya, gue serang nih, gue iya, bakar sekolahnya. iya. Pernah nggak terbayang dan apa yang bisa dikontribusikan oleh Gerakan Pemuda Ansor dan Banser terkait dengan program makan bergizi gratis nih, Gus? Iya, jadi pertama memang pasti kalau soal kendala itu saya melihat pasti ada ya. Hmm. Pertama tentu dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Hmm. Nah, tapi saya dengarkan kalau di luar Jawa akan disesuaikan ya. Hmm. Kalau Jawa mungkin 10.000, kemudian luar Jawa sesuaikan. Nah, memang pasti kendalanya adalah soal jangkauan daerah ya, kemudian tentu juga jumlah populasi akan menjangkauan, apalagi infrastruktur yang masih tersendat. Itu akan menjadi jangkauan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah dalam situasi begitu, apa yang kemudian bisa dikontribusikan oleh Ansor? Nah, kira-kira beginilah. Pertama, kami sendiri kan rencananya ya bulan April ini mau ada apel Banser. Nah, apel Banser, kemudian kami juga akan mengukuhkan Satgas Pangan Banser. Itu ada ya Satgas Pangan. Ada. Nah, terus tugasnya apa nih? Nah, jadi Satgas Pangan 10.000 orang. Nah, kemudian kita bagi 2 orang itu untuk bertugas mendampingi desa-desa. Tugasnya apa sih? Ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah kita ingin memberikan Banser ini Banser ya terutama ini menjadi penyuluh-penyuluh dari produk pangan di masyarakat. Penyuluh pertanian, penyuluh perkebunan, penyuluh budaya perikanan. Nah, penyuluh kehutanan. Nah, bagaimana penyuluh itu? Ya intinya kami akan didik mereka, kemudian latih, tentu bersama jadi dengan ada pelatihannya balai-balai, dulu ya supaya ada skillnya kan? ada bersama dengan balai-balai pemerintah misalnya, kalau pertanian ya balai Kementerian Pertanian, kalau perikanan, kelautan ya balai kelautan. Nah, kami latih bagaimana kemudian dengan lahan misalnya yang minim sehingga produktivitas menjadi tinggi misalnya. Nah, bagaimana kerja-kerja kelompok lebih maksimal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena anggota kami juga tersebar di desa-desa, kemudian ya mereka juga menjadi pelaku langsung dari ekonomi itu. Nah, menjadi pelaku ekonomi langsung. Ini kan dampak positifnya adalah ketika makan gizi menjadi arus besar, maka akan tumbuh ekosistem usaha di bawah. Maka bagi sahabat-sahabat, bagi kader di bawah, ya mulai sekarang juga tumbuhkan beragam produktivitas pangan di daerahnya masing-masing. Jadi jumlahnya 10.000 ya, anggota Satgas Pangan ya. Satgas Pangan, namanya Patriot Ketahanan Pangan. Gitu ya, yang akan menjadi pendamping lah kira-kira. Pendamping masyarakat. Pendamping masyarakat ya. Ya. Dan ini tentu mereka dilatih dulu ya. Dilatih dulu. Contoh misalnya, Mas, kami tuh sedang memikirkan begini. Ini kan banyak para kader kita yang usaha susu sapi perah. Selama ini kan mereka juga jualnya ke koperasi, kadang-kadang harganya fluktuatif. Kalau lagi tinggi, kalau lagi turun. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kemudian dari produk susu itu ada produk hilirisasi turunan. Apa itu? Nah, ini yang sedang kita rancang bahwa selain para peternak sapi ini jual ke koperasi,
kita ingin menciptakan produk turunan seperti yogurt, kemudian keju. Makanya kami menggandeng teman-teman IPB yang teknologi pangan. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah. Nah, ini mereka-mereka ini, Iya, 10.000 orang ini iya. digaji nggak nih? Ya kerelawanan. Oh, dari relawan ya. Ya, kan kita memang selama ini kan kerelawanan kan. Hmm. Jadi tidak mereka harus rela untuk apa ya, melakukan pekerjaan ini tanpa bayaran ya Gus. Ya, dan ini kan sebenarnya juga menguntungkan pribadi-pribadi yang selama ini sudah punya lahan pertanian, perkebunan, agar menjadi lebih produktif dan Iya. meningkat secara ekonomi. Nah, di isu nasional sekarang ini setelah 100 hari Pak Prabowo ini ada isu reshuffle. Saya berpikir Gus Andin ini sebenarnya punya kapasitas lah masuk di kabinet. Menurut Anda kalau ada orang mengatakan ini harusnya Ketua Umum GP Ansor ini dapat lah gitu lah kan, portofolio kabinet gitu setelah 100 hari. Gimana Gus? Ya, kalau ada orang nanya begitu ini. Kalau ada orang nanya begitu saya bilang begini. Di kampung-kampung saya itu kan banyak mantri-mantri ya. Ya. Tukang suntik lah. Iya. Saya bilang jika kemudian jabatan mantri itu lebih mulia daripada menteri, saya pilih mantri begitu. Gitu ya? Bahasa sederhana begitu. Iya. Artinya sih begini, bahasa sederhananya adalah kita ini kan melakukan sesuatu karena memang kewajiban saya juga karena sudah diberi amanah memimpin organisasi dan waktunya nggak banyak cuma 5 tahun, ya sudah saya kerjakannya maksimal. Nah soal yang lain-lain itu bonus saja lah. Ya. Iya. Tapi sinyal-sinyal gitu ada gak Gus? Ya sinyal-sinyal gitu yang Gus Adi terima dari Kabinet Merah Putih ini. Ya nggak ada ya? Belum ada kah? Belum ada. Belum ada ya? Iya. Semua lagi fokus kan. Iya kan? Karena ketum sebelumnya kan sempat jadi menteri kan, gitu kan? Menteri Agama kan? Ya logika orang ya. Mestinya penggantinya iyalah kan gitu kan. Tapi tadi kan dijawab daripada kalau boleh milih jadi menteri atau mantri. pilih jadi mantri saja. Jadi ya karena kalau kita di Ansor ini kan PR yang paling kentara itu 2 hal, Mas. Selain soal keagamaan, kaderisasi ya. Sumber daya manusia dan ekonomi. 2 PR ini. Ya. Maka saya coba mengejar 5 tahun ini semaksimal mungkin kita punya legacy-legacy yang terukur dan terlihat jelas. Kalau boleh saya tahu Gus, kalau apakah Gus Andi juga punya komunikasi atau jalur gitu ke Presiden Prabowo Subianto ada nggak? Ya. Atau selama ini dalam konteks komunikasi seberapa jauh nih komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto ini? Ya kalau ketemu secara langsung memang belum kan. Pasca kami setelah kongres ya. Setelah kongres sampai sekarang. Belum ya Bang? Belum. Tapi nanti akan mengundang beliau. Nah tapi kalau kemudian di Harlah nanti itu? Di Harlah. Nah tapi kalau berkomunikasi dengan menteri, pimpinan lembaga, kemudian pimpinan ya perangkat-perangkat negara lah. Kami sudah sering berkomunikasi. Lalu kemudian menyamakan program apa yang kemudian negara juga punya kebijakan juga Ansor juga lakukan. Salah satunya adalah kemarin kita juga sudah melakukan launching Astacita Center. Nah, jadi ini bagian kemudian satu bagaimana kita menerjemahkan ya program-program pemerintah yang bagus kita support segala macam. Yang kedua, kita juga ingin menumbuhkan prakarsa inovasi masyarakat, terutama anak-anak muda lah. Kira-kira begitu. Oke. Gus ini banyak persepsi nih, makanya kesalahan itu tolong dilurusin ya. Seolah-olah GP Ansor ini apa ya, gak happy gitu dengan Muhaimin Iskandar dan PKB sekarang. Bener nggak? Nggak, ini tolong dijawab ini, ya kan? Karena Gus Adin pernah bikin acara di Bali ketika ada muktamar PKB seolah-olah, ya kan? Gus Adin dan GP Ansor nggak happy dengan Muhaimin Iskandar, bener nggak sih ini? Yang pasti begini Mas. Enggak lah. Ansor itu connecting people. Ya. Menghubungkan itu ya. Connecting people, hubnya masyarakat, hubnya anak-anak muda, hubnya bagi banyak orang lah. Jadi
kira-kira ya bagaimana semua orang itu nyaman dengan Ansor, Heeh. semua orang aman dengan Heeh. Ansor. Orang itu kalau masuk ke rumah Ansor itu kira-kira masuk ke surga lah begitu, nyaman, aman segala macam. Jadi ya kita ingin berhubungan baik dengan semua orang lah. Hmm. Nah, karena di kita juga kan multi partai politik lah. Jadi tidak benar kalau Gus Andin dan jajaran GP Ansor itu tidak happy dengan Gus Muhaimin dan PKB setelah tidak adanya apa ya, happy juga PBNU dengan PKB kira-kira gitu. Enggak biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Kita connecting people. Ini pertanyaan saya selanjutnya ini boleh Gus Andin jawab, boleh tidak? Iya. Ini kan ada jebakan. Iya. Karena begini, ini banyak orang ngobrol. Iya. Ini ngapain sih kok mantan ketua umum GP Ansor ini pergi lama banget gitu. Gus Yakut maksudnya gitu loh. Oh iya. Emang selama ini masih kontakan dengan Gus Yakut atau tidak? Gus Yakut? Masih. Tapi beliau hubungan sehat baik. ya? Sehat dalam Artinya memang tidak sengaja menghilang itu enggak ya? Enggak ada. Ya. Kan punya aktivitas juga sehari-hari. Banyak aktivitas, Iya. tapi tidak lagi aktif di GP Ansor. Ketua Dewan Penasehat. Ketua Dewan Penasehat. Penasehat, ya. Jadi setelah ribut-ribut haji itu beliau pergi kemana kalau boleh saya tahu? Ya menjalankan aktivitas rutin, Mas. Heeh. Rutin. Sempat pergi ke Arab Saudi juga ya? Atau pergi ke luar negeri enggak? Soalnya kan banyak orang rindu beliau karena nggak sempat muncul. Kok lama nggak muncul di publik gitu loh maksud saya kan? Ya setelah menteri selesai kan seperti biasa. Ada kok di Kembali ke aktivitas semula Iya, kembali ya. ke aktivitas. Tetap berkhidmat juga di Tetap berkhidmat. di ya. Ansor, Ansor, dan kemudian di Banser ya. RU, ya. Ya gitu ya. Iya. Nah, dan kemudian kalau boleh saya tahu juga, ini kan juga sejak zaman Pak Jokowi sampai sekarang diteruskan itu kan pemerintah tuh memberikan semacam apa ya, konsesi tambang Iya. kepada ormas NU gitu ya, lalu perguruan tinggi. Iya. Ngomong-ngomong, gerakan pemuda Ansor juga dapat jatah nggak nih? Lagi mengupayakan. tapi tawaran itu buat GP Ansor itu mudarat atau manfaat sih sebenarnya? Pertama, Kalau mendapat itu ya, Iya. kalau boleh saya tanya ini Gus Iya, Andin, iya. manfaat atau mudarat kira-kira? memang kan karena tambang ini unsur apa ya dalam bumi dan panas ya, sehingga menimbulkan polemik yang cukup panjang. Tapi kalau ditanya manfaat nggak, ya tentu manfaat sepanjang kemudian pengelolaan secara baik. Nah, yang dibilang tidak manfaat adalah kalau pengelolaannya ribut dan tentu hubungan dengan masyarakat tidak diselesaikan secara baik ya. Misalnya soal lingkungan, Betul. soal keadilan ekonomi yang terdampak dari eksplorasi tambang. Nah, tentu dalam hal itu kita punya beban lah ya. Bagi kan sekarang undang-undang lagi mau direvisi nih ya. Ya. Jadi kampus kemudian UMKM malah Iya. dapat juga kan. Nah, tentu itu menjadi apa? Satu sih peluang bagus. Artinya gini, seluruh warga negara ya kan terhadap sumber daya alam siapapun sebenarnya punya hak yang sama. Asal misalnya dikelola secara profesional, pakai perusahaan kan begitu. Tapi di GP Ansor sendiri, di Banser sendiri ada nggak kadernya yang punya kemampuan skill untuk terkait dengan dunia tambang menambang ini? Banyak, Mas. Oh banyak ya? Banyak. Ya, ya. Karena gini, uniknya Ansor itu kan sangat beragam. Ya kalau kita catat ada 4 unsur lah. Jadi yang pertama adalah unsur teman-teman aktivis yang banyak. Yang kedua unsur ya ada para pekerja profesional, mereka kader NU yang di mana-mana beransor lalu kembali ke organisasi. Yang ketiga ya ada unsur ya banyak pemilik pesantren, sekolah, ajengan, Guslora, Habib, banyak juga ada unsur Banser. Jadi beragam. Nah, orang-orang yang sangat-sangat pintar ini banyak sekali di Ansor. Termasuk mereka yang punya pengalaman mengelola tambang. Banyak, baik Ya, itu ya. mineral maupun migas juga banyak. Bahkan yang jago hacker, cyber security juga banyak. Oh gitu ya. Banyak, Mas. Jadi kalau nanti dapat jatah kelola tambang gitu oke saja ya berarti kan? Oke aja nggak ada Wes, masalah. mantap ini. Yang penting dikelola secara baik secara perusahaan. Itu menjadi apa ya? Revenue stream ya. Pendapatan bagi organisasi dan harus diingat ya apa namanya hubungan dengan masyarakat sekitar terkena apa dampak dari eksplorasi tambang juga diselesaikan secara baik dan adil dan membantu usaha-usaha produktif mereka. Dan tentunya adalah menjaga apa lingkungan alam ya. Jadi
sehabis eksplorasi kemudian perlu lakukan upaya-upaya rehabilitasi lingkungan. Soalnya kan Kira-kira ini gitu. industri tambang terutama timah kan jadi sorotan karena ada isu terjadi korupsi sebanyak 300 triliun karena akibat kerusakan alam kan itu. Ya, Seperti yang kerusakan. terjadi Ya, di Bangka Belitung itu. ya, Artinya orang melihat konsesi tambang ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Buat anak cucu kita jadi meninggalkan legacy yang nggak ya. bagus gitu loh, Gus. Sebenarnya sih bukan cuma tambang ya. Kalau Ya. kita bicara soal mudarat, berapa banyak unsur kejahatan di sektor keuangan. Hmm. Cuma karena dianggap high level, Hmm. jadi orang luput. Gitu ya. Berapa banyak misalnya kejahatan di sektor farmasi. Hmm. Obat ilegal, obat kadaluarsa dijual, macam-macam lah ya kan. Hmm. Nah, mungkin juga di dunia pendidikan segala. Ya, Sebenarnya ya. banyak ya. Ya, Nah, ya. jadi cuma karena tambang ini memang lagi menjadi isu top lah. Ya, Jadi ya. pintu masuknya enak Iya akhirnya kan, makanya kan gitu. kita juga kepingin tahu kan pandangan Ya, GP Ansor terkait dengan pengelolaan tambang ini apa heavy-nya ke manfaat atau mudarat kan gitu kan. ya, Makanya tadi udah dijawab bahwa ya. tergantung kita bagaimana ngelolanya kan. Jadi sebenarnya poinnya adalah itu sebenarnya bagus. Yang tinggal bagaimana kemudian memahami rantai pasok industri tambang dari hulu sampai hilir dikelola oleh orang-orang yang ngerti. Ya, Dari mulai di bagian eksplorasi, kemudian eksploitasi, kemudian kalau masuk industri misalnya smelter, sampai kemudian syukur-syukur bisa menciptakan produk-produk hilirisasi turunan. ya, ya. Ini sangat bagus sekali. Oke. Ini juga lagi menjadi top sorotan ini. Ya, Saya kepingin dapat pendapat atau opini dari Ketua Umum GP Ansor terkait dengan IKN. oke. Iya kan? Iya, Jadi lagi ada polemik, Menteri satu mengatakan dana IKN tahun ini diblokir Menteri Keuangan. iya, Menteri Keuangan bilang nggak ada duit buat IKN. Muncul lagi ketua otorita, oh enggak, dana IKN tetap ada. iya. Ini kan jadi apa ini gitu? Hmm. Buat melihat polemik soal IKN itu nanti akan jadi candi gitu kan? Iya, iya, iya. Gus tadi di mana ini? Ya, pertama kan IKN itu kan amanat undang-undang ya. Ya. Sudah diketok palu, undang-undang, kemudian sudah dibangun. Mungkin berapa persen sekarang ya? Mungkin 70% kali ya? Untuk khusus untuk area A ya? Iya. Ya. Nah, 70%. Artinya, karena itu amanat undang-undang, ya pasti akan diteruskan. Tapi mungkin soal skala prioritas kan juga tentu melihat anggaran ya. Anggaran tahun ini segala macam. Karena ada program macam-macam lah. Sehingga mungkin porsi buat IKN menjadi berkurang. Tapi kan IKN juga selain porsi negara juga kan memang perlu mengundang banyak investor luar kan. Nah, investor luar. Saya kira karena sekarang juga sudah ada kepala otorita IKN, Ya. memang harus seciamik mungkin, sebagus mungkin kemudian ya mampu menarik investasi dari luar. Nah, investasi dari luar sehingga IKN akan terus tumbuh. Kalau soal anggaran, saya nggak tahu keputusan terakhir Menteri Keuangan apakah sudah ketok palu atau belum. Soal tidak ada apa. Makanya kan ini kan jadi polemik kan. Iya, Jadi iya, negara iya, ini kan iya. unik gitu loh. Iya. Artinya menterinya banyak tapi nggak kompak gitu kan. Iya. Yang satu menteri pekerjaan umum bilang Iya. dananya diblokir sama Kementerian Keuangan. Iya, iya. Saya baca berita memang Iya begitu kan? kemarin. Menteri ya. Keuangan Iya. bilang kami nggak blokir, memang dananya nggak ada. Iya. Ya kan? Kepala otoritas bilang enggak kok, nanti dananya itu sudah ada kan. Dan Iya. saya akan mengurusnya kan gitu. Jadi Oh, iya, iya. kan ini kacau balau ini kan. Iya, ya iya, kan? iya, iya, iya. Memang di tengah situasi kita, orang kalau lagi nggak punya duit begini kok. Iya. Jadi Memang, berebut balung tanpa isi nih. memang ini tantangan tersendiri ya. Iya. Tantangan tersendiri. Tapi poinnya adalah bahwa menurut saya kan ini bangsa ini sudah berjalan ya. Jadi kalau punya produk IKN misalnya segala macam, keyakinan saya itu akan diteruskan. Ya, yakin ya keterusannya ya. Hmm. Ini satu pertanyaan pamungkas nih Gus. Kemarin Oke. juga ketika saya ngobrol dengan Pak Menteri Agama Pak Nasaruddin Umar juga saya Iya. tanyakan. Pamungkas itu mengenai konflik soal pendirian rumah ibadah. Oke. Ya kan? Iya. Ini kan ngeri-ngeri sedap kan? Iya. Ya kan? Nggak gampang lah Iya. atur ini. Iya. Kalau GP Ansor sendiri melihat konflik mengenai soal izin atau mendirikan rumah ibadah, karena ada kepala daerah yang mengatakan
jangan bikin rumah ibadah tertentu lah di kota kami atau di daerah kami. Iya. Kayak gitu kan, pernah kan mendengar Mhm. satu kebijakan pemerintah daerah semacam itu atau pimpinan daerah, gimana ya? Kan setahu saya itu kan satu sudah ada dulu SKB 3 Menteri ya. Betul, Udah ada persyaratan jelas, ya, dukungan dari warga setempat, ya ya, kan segala macam. Nah, patokannya itu saja. Jangan ditambah-tambahkan kepada hal yang lain. Nah, kalau kemudian, nah tentu kan meminta tanda tangan seperti dalam SKB 3 Menteri itu ya, kan harus pendekatan persuasif, kan hmm, begitu. Pendekatan persuasif. Nah, jika kemudian persyaratan itu sudah selesai, nah saya kira tidak ada halangan lagi. Apa hmm. yang menyebabkan pemerintah daerah itu kemudian melarang untuk mendirikan Ya rumah karena ada ibadah? tekanan dari kelompok masyarakat lain untuk tidak menerbitkan izin kan. Itu Nah, biasanya kan begitu kan, ya, yang nah, jadi alasan kan. ya, Karena tekanan dari kelompok tertentu ya, dari gerakan masyarakat tertentu sehingga kemudian membuat situasi menjadi tidak kondusif kan, begitu kan. ya. Yang pertama adalah itu tidak boleh terjadi. Hmm, Pemerintah itu adalah pemimpin hmm, dan pemerintah daerah. hmm. Tugasnya memang mengurus umat Ya, dengan segala macam keanekaragaman. Maka tantangan apapun, ya sepanjang kemudian juga aturan sudah mengatur, semua persyaratan sudah selesai, ya apalagi. Maka kemudian jangan pernah melakukan diskriminasi, hmm, ya. Nah, jika kemudian ada masalah-masalah sosial, harus dilihat betul masalahnya apa. Biasanya kan munculnya masalah-masalah sepele ya, ya, ketersinggungan antar suku atau karena peristiwa sosial apa, mengganggu komunikasi atau apa, kan begitu. Lalu berdampak kemana-mana. hmm, Nah, maka sebenarnya harus dipisahkan. Mana masalah sosial yang menjadi pemicu, mana yang kemudian masalah soal regulasi pendirian rumah ibadah, harus pisahkan. Nah, intinya adalah janganlah bangsa ini kemudian menjadi mundur kembali, bahwa kita sepakat ditetapkannya aturan 3 menteri itu kan justru buat harmonisasi, buat melindungi masyarakat juga. itu ya. Iya. Oke, Gus Andin Dzaurudin, terima kasih ya. Iya, Atas makasih Mas. ngobrol kita dalam kesempatan kali ini. Ya, Moga-moga keikutsertaan GP Ansor di dalam Festival Imlek dan nanti pada bulan April ketika ada harlah dan ya, kemudian meluncurkan Satgas Pangan tadi ya, pangan. sukses Jadi lah. Ya. akan ada 10.000 patriot ketahanan pangan Banser. Nah, untuk melakukan pendampingan, pemberdayaan ekonomi produktif desa. Ya. Nah, kemudian berikutnya tanggal 15 itu nggak cuma perayaan Imlek dalam bentuk barongsai maupun Nah, festival kuliner, tapi juga Ansor akan meluncurkan 2 hal. apa Pertama tuh? adalah pusat pendidikan bahasa Mandarin. Oh, iya, saya Nah, nonton videonya, ada kader Banser yang bisa ngomong Mandarin ya, ya. iya kan? Nah, yang Itu benar kedua nggak itu? pusat studi China. Hah, iya, Iya, bisa Mandarin benar. betul. Oh, gitu ya. Kan kami memang punya kader banyak di China. Oh, gitu Mereka ya. lagi kuliah segala macam. Jadi lebih ke sana nanti arahnya. Ya. Ya. Jadi Baik, begitu, moga-moga Mas. sukses, Gus. Siap, Terima kasih banyak. matur suwun. Oke. Semoga kalau tidak ada arah melintang, kalau ada reshuffle, Gus Andi bisa jadi Menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Amin. Amin. Ya. Demikian saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua dan jangan lupa tetaplah bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.